Oke, selamat datang di channel saya ya Alex. Channel masih sedikit subscriber, masih 25. Bagi yang nonton, like, komen, jangan lupa subscribe biar saya semangat lagi bikin konten. Di analisis abal-abal hari ini, yaitu yang episode yang ke-8, di mana kita akan membahas pertandingan yang sangat dramatis pada hari ini, yaitu Argentina melawan Mesir, yang katanya kontroversial. Tapi setelah saya nonton, ya gitulah. Biasanya yang sudah pulang-pulang duluan itu yang bilang-bilang kontroversial. Skor akhir 3-2, Kolombia Swiss itu skor akhir 0-0 dan adu penalti dimenangkan oleh Swiss. Jadi Argentina dan Swiss melengkapi bagan 8 besar atau perempat final. Argentina akan bertemu dengan Swiss yang dipimpin oleh Manuel Akanji. Yang pertama kita bahas dulu Argentina melawan Mesir. Argentina melawan Mesir itu Mesir sangat baik. Transisi bertahan dan menyerangnya itu sangat baik. Dan menurut saya, kalau analisis abal-abal saya itu, jadi pelatih Argentina Scaloni itu bermain dengan 4-4-2 diamond yang baru kali ini saya lihat di turnamen Piala Dunia 2026 menurunkan formasi 4-4-2 diamond, di mana Rodrigo de Paul, Mark Alister, siapa yang satu? Paredes, dan ada Enzo Fernandez yang bermain sebagai AMF, dan dua striker Julian Alvarez dengan Lionel Messi. Dan itu susah banget buat menyerang, makanya tidak tembus pertahanan Mesir. Walaupun ada beberapa peluang, tapi masih mampu ditepis kiper Mesir. Salah satunya heading dari Mark Alister dan juga tendangan sambung dari siapa itu, Alvarez. Itu masih mampu ditepis kiper Mesir. Dan kecolongan satu gol di babak yang pertama. Ada gol juga yang dianulir oleh wasit setelah peninjauan VAR, dan ini saya kasih tahu ya. Kenapa gol kedua itu ditinjau VAR dan gol kedua Mesir yang dianulir itu ditinjau dari VAR, sedangkan gol ketiga Lionel Messi yang katanya ada pelanggaran dari Julian Alvarez itu, Salah itu tidak ditinjau VAR, ya alasannya karena wasit utama itu hanya memimpin jalannya pertandingan di lapangan, sedangkan ada yang namanya VAR referee atau wasit VAR yang ada 3 orang, ada masing-masing tugas dari wasit VAR, ada satu pimpinan wasit VAR. Nah, ketika ada pelanggaran baru wasit VAR tinjau, dan ketika emang benar-benar itu pelanggaran dikonfirmasilah ke wasit utama. Sama kayak gol yang kedua, yang gol Mesir itu, ketika ada pelanggaran itu konfirmasi ke wasit utama, ini nih ada pelanggaran sit. Nah, konfirmasi. Dan itu memang pure pelanggaran menurut saya, karena ditarik bajunya, terus kelihatan di VAR juga ada diinjak kakinya. Nah, itu ditampilkan karena apa? Pelanggaran. Sedangkan untuk Mesir itu mau salah jatuh itu kan di kotak penalti, dan kita tahu bersama di kotak penalti itu intensitas pelanggaran di kotak penalti itu agak tinggi dibanding di luar kotak penalti, dan menurut saya itu juga bukan pelanggaran. Makanya ketika ditinjau oleh wasit VAR itu bukan pelanggaran, tidak dikonfirmasilah ke wasit utama. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak dikonfirmasi, maka tidak jadi lihat VAR. Begitulah kenapa VAR tidak ditinjau, karena konfirmasi dari wasit VAR itu emang tidak ada pelanggaran. Dan saya lihat juga itu emang Salah udah jatuh duluan sebelum ada kontak. Dan memang terlepas dari kontroversial itu, Argentina itu comeback-nya itu luar biasa. Dan itu pure momentum dan kerja keras, momentum Argentina. Karena itu bola-bola, menurut saya itu gol-gol Argentina hanya gol kedua Messi itu yang menurut saya gol dari open play lah, atau dari kemelut di depan gawang.
Sisa duanya crossing. Yang dimana crossing itu, goal crossing itu ya kayak udah nggak ada opsi gitu. Jadi crossing. Kayak Ancelotti di Brasil spam crossing. Dan hoki aja gitu masukkan, emang momentumnya Argentina. Kerja kerasnya Argentina. Bayangin itu gol ketiga, siapa sangka di crossing Lautaro sebagus itu. Terus disundul sama Enzo Fernandez, terus masuk. Siapa sangka? Itu gol yang 1/100 bisa masuk yang kayak gitu. Karena apa? Emang pure kerja keras, mental juara. Makanya terjadilah gol itu 3-2 untuk keunggulan Argentina. Dan untuk Swiss lawan Kolombia saya tidak nonton. Adu penalti juga dimenangkan oleh Swiss. Jadi Swiss akan ketemu Argentina. Nah, ini kita masuk prediksi. Prediksi 8 besar Piala Dunia 2026. Yang pertama itu hari Jumat subuh itu ada Prancis lawan Maroko. Ya, di atas kertas harusnya Prancis menang 2-0 atau 2-1. Harusnya Prancis menang, tapi kita tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan oleh Maroko di babak 8 besar ini. Terus ada lagi Spanyol akan ketemu Belgia, La Furia Roja akan ketemu Belgia. Semoga ada cinta yang membawa Spanyol menang. Ya, tipis-tipis aja lah, 1-0 atau 2-0. Norwegia Inggris. Norwegia Inggris. Haaland akan ketemu Harry Kane. Nggak tahu kenapa ya, feeling saya Norwegia bakalan lolos. Feeling saya Norwegia bakalan menang 2-1. Terus yang terakhir Argentina Swiss. Ini juga melihat pertandingan terakhir Argentina, saya jadi agak tidak yakin dengan lini pertahanan Argentina. Kalau bermain kayak 2 match terakhir ini, susah Argentina buat lolos menurut saya. Feeling saya penalti kayaknya deh. Jadi feeling saya semifinal Prancis, Spanyol, Norwegia, Argentina. Itu analisis awal-awal episode yang ke-8. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.